Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang eksperimen dalam mata kuliah fisika eksperimen fisika 2. Dalam kuliah online hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengukuran temperatur Curie ya. Temperatur Curie ini adalah berkaitan dengan sifat magnetik. Jadi dalam beberapa karakteristik utama dari sifat magnetik adalah kemampuan sifat magnetik istilahnya adalah Curie temperatur atau titik Curie, yaitu terjadi peristiwa perubahan sifat magnetik dari dia tadinya adalah ferromagnetik menjadi paramagnetik bahkan diamagnetik ya. Gitu. Jadi suhu Curie atau temperatur Curie adalah sebuah titik kondisi temperatur di mana pada temperatur tersebut material magnetik berubah fase atau terjadi transisi fase dari ferromagnetik menjadi paramagnetik. Nah, ferromagnetik adalah kemampuan sifat dari magnet untuk menarik atau memberikan medan magnet ya secara permanen gitu ya. Tapi ketika dia berubah menjadi paramagnetik, maka dia akan kehilangan sifat magnetiknya. Atau sifat magnetik itu muncul kalau ada medan magnet dari luar, itu sifatnya dari paramagnetik. Ya. Nah, beberapa misalnya temperatur Curie pada magnetik permanen itu umumnya itu pada sekitaran suhu 400 derajat atau di 673. Ini biasanya didapatkan pada material misalnya untuk ferrit atau neodymium. Ya. Material ferrit atau neodymium memang umum digunakan sebagai material magnet permanen ya. Nah, dia muncul sifat magnetnya ketika di bawah suhu Curie. Tetapi ketika di atas suhu Curie, maka sifat magnetik tersebut atau ferromagnetik tersebut hilang. Lebih cenderung menjadi paramagnetik ya. Artinya kalau ada medan magnet baru dia bersifat magnetik, kalau tidak ada ya ini. Nah, kenapa sifat magnetik itu muncul di bawah suhu Curie? Itu tidak lain berkaitan dengan sifat mikroskopiknya, di mana sifat mikroskopik dari kristal-kristal magnet ya, di mana dia memiliki orientasi magnet, itu saling menguatkan. Ketika dia saling menguatkan, jadi searah lah, boleh dibilang searah, saling menguatkan, sehingga dia memiliki sifat magnet yang kuat ya ketika berinteraksi dengan benda-benda lain misalnya ya gitu. Jadi magnet permanen sendiri dia menghasilkan medan magnet yang stabil ya gitu. Cuma ketika temperatur dari magnet itu diubah, maka sifat ferromagnetik tersebut itu akan bervariasi seiring dengan perubahan temperaturnya ya. Misal ketika suhunya dia rendah, maka banyak orientasi kristal magnetik tersebut ya satu arah dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tetapi ketika temperatur dinaikkan, maka penyusunan yang spontan tadi itu makin lemah. Jadi artinya si orientasi kristalnya makin acak. Karena orientasi kristalnya makin acak, maka dia kemampuan menghasilkan medan magnetnya makin kecil, bahkan hilang. Dalam artiannya dia menjadi paramagnetik ya. Nah, jadi dia akan hilang dan menjadi paramagnetik. Nah,
Banyak cara untuk mencari temperatur kuri atau titik kuri ini. Ada misalnya menggunakan pendulum titik kuri gitu ya. Jadi artinya dia ada magnet, ada paramagnetik gitu ya, digantung, sehingga ketika magnet dan paramagnetik itu berinteraksi, maka si paramagnetik itu ketarik. Jadi kalau bentuknya bandul, bandulnya akan ketarik oleh medan magnet. Nah, ketika misalnya si logam paramagnetik ini, atau misalnya besi lah, besi digantung itu dalam bentuk bandul, kemudian ditarik medan magnet, maka dia akan menyimpang. Jadi secara sederhananya, jadi awalnya misalnya ini adalah besi, kemudian ini ada magnet permanen, maka si besi akan ketarik oleh magnet permanen. Nah, ketika besi ini dipanaskan menggunakan pemanas, misalnya adalah lilin gitu ya, dipanaskan gitu, maka si besi ini yang tadinya dia adalah misal ferromagnetik, maka kemampuan ferromagnetik dari besi ini berkurang, sehingga sudut yang tadinya misalnya theta I itu dia turun menjadi bisa kehilangan sifat ferromagnetik menjadi paramagnetik. Jadi dia tidak akan ketarik oleh medan magnet permanen. Cuma masalahnya adalah ketika dia dingin lagi, bukan masalahnya, maksudnya ketika si besi ini dia dingin lagi, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Kenapa? Karena dia ada medan magnet dari magnet permanen yang menarik dia. Jadi seakan-akan dia akan bandul bolak-balik. Nah, itu yang dimaksud dengan bandul kuri gitu. Ya, ada juga misalnya magnet permanen disambungkan ke kawat pemanas filamen. Jadi misalnya saya punya kawat filamen disambungkan ke tegangan DC misalnya gitu ya. Nah, kawat permanen ini istilahnya dibentangkan, kemudian ada bandul magnet permanen. Ini magnet permanennya nempel ke kawat. Ini adalah magnet permanen. Nah, kawatnya ini nanti akan memanaskan kawat dirinya sendiri dan magnet permanen ini. Nah, ketika memanaskan magnet permanen makin lama dia istilahnya makin panas, maka dia akan, kalau misalnya suhunya telah mencapai suhu kuri, maka dia akan lepas. Dan ketika lepas ini, maka kita akan hitung berapa suhu kuri. Jadi TC-nya suhu kuri menggunakan perhitungan, ada perhitungannya untuk menghitung suhu kurinya. Itu ya. Oke. Tuh ada lagi yang lain banyak. Nah, yang menarik adalah penelitian yang misalnya menggunakan bandul pendulum, kemudian juga menggunakan ayunan misalnya magnet kawat ferromagnetik, menggunakan kawat ferromagnetik yang dipanaskan, kemudian menggunakan metode-metode yang lain, ternyata dia menggunakan perhitungan kuantitatif, walaupun sebenarnya juga ada perhitungan yang cukup kompleks. Jadi metode pengukurannya juga kompleks, kemudian juga perhitungan parameternya juga kompleks. Nah, sebenarnya secara sederhana gitu ya,
Metode pengukuran yang tepat itu adalah mengukur medan magnet yang dihasilkan magnet sambil mengatur suhu magnetiknya. Jadi misalnya, misalnya kita punya magnet permanen. Nah, magnet permanen itu kita masukkan ke dalam ruang yang bisa kita ubah-ubah suhunya. Itu ya, kita ubah-ubah suhunya. Jadi ruangan ini kita ubah-ubah suhunya. Ya, sambil dalam artiannya ada sensornya, sensor magnetometer. Jadi nanti medan magnet yang dirasakan oleh medan B yang diberikan oleh magnet permanen ini terhadap sensor ini akan terbaca sebenarnya, ya. Jadi temperatur ininya diubah-ubah, dinaik dan turunkan, dan sensornya akan membaca hubungan antara perubahan temperatur dengan medan magnet, ya, magnetisasi, ya, magnetisasi magnet permanen. Jadi dicari hubungan antara temperatur pengaturan dari pemanasan magnet permanen dengan pengukuran medan magnetisasi yang terukur oleh magnetometer. Secara sederhananya itu sebenarnya, ya. Ya Allah, bentar. Punten, kepencet. Gitu, ya. Jadi yang terpenting adalah mengukur suhunya, jadi mengatur suhu dan diukur, dan mengukur medan magnet yang diberikan oleh magnet. Nah, karena prinsipnya sesederhana itu, dan kita tahu pada smartphone itu ada magnetometernya, jelas ya. Jadi magnetometer pada smartphone, kemudian magnet ini kita panaskan. Jadi ada magnet permanen di dalam bungkusan warna hitam ini, ya. Dalamnya sebenarnya magnetnya ini ditempelkan ke termokapel atau sensor suhu, di mana sensor suhu itu dekat sekali dengan magnet, sehingga diharapkan ini dapat mengukur magnet secara real. Nah, kemudian medan magnet ini diukur oleh ini magnetometer dari smartphone. Karena ini tujuannya buat pendidikan sebenarnya, ya, bukan untuk skala industri atau laboratorium, karena ini pendidikan. Jadi ini pengajaran hanya berkaitan tentang bagaimana cara prinsip mengukurnya. Nah, oke. Bagaimana cara untuk memanaskannya? Sebenarnya sih cara pemanasannya bisa menggunakan filamen pemanas atau menggunakan peltier gitu ya, untuk memanaskan atau mengatur suhunya gitu, ya. Nah, jadi suhu ini diatur dan ini diukur medan magnetnya. Tapi karena pengaturan suhu itu relatif sulit, ada cara lain. Jadi kita kasihkan suhu panas, misalnya dengan air panas. Jadi air panas dimasukkan, maka terukur suhu dari istilahnya dari medan magnetnya. Jadi suhu magnetnya direndam di dalam air. Nah, karena airnya panas, maka magnetnya juga mengalami pemanasan. Jadi maka suhu dari magnetnya terukur. Kemudian medan magnetnya kita ukur juga, kita tulis. Misalnya adalah pada suhu 28,8, suhunya adalah 929,14 mikrotesla, ya. Ini mikrotesla. Oke, setelah itu tunggu dia dingin secara perlahan. Misalnya karena diberikan suhu air panas, maka anggaplah suhu yang dicapainya adalah 70 derajat. 70 derajat, tulis misalnya kita ambil datanya secara manual, ya. Suhunya dicatat, kemudian medan magnetnya kita catat.
Ya, medan magnetnya kita catat, kemudian dia turun misalnya tuh ke 69. Medan magnet catat 68, medan magnet catat, dan seterusnya sampai ke kira-kira ke suhu ruang. Nah, berarti itu hanya kira-kira ya, diperkirakan di suhu ruang sekitar 25 derajat sampai ke 70. Tetapi data itu terlalu sedikit. Kita tambah lagi, misalnya kasih air dingin. Jadi air yang tadi kita buang, kemudian kita tambah air dingin, ya, kita tambah air dingin. Ketika ditambah air dingin, maka suhunya akan, kalau bisa air es, ya. Air es, tapi jangan batu ya, batu es, tapi air es. Ya, sisa ada pelelehan dari batu es. Nah, ketika kita tuangkan, maka dia akan mencapai suhu 0 derajat. Ya, dari 0 derajat kita ukur medan magnetnya berapa dan seterusnya. Jadi, maka kita akan dapatkan hubungan antara temperatur dari medan magnet dan medan magnet yang terukur oleh smartphone. Nah, untuk mencari hubungan antara magnetisasi M ini dengan temperatur, sebenarnya banyak modelnya. Nah, model untuk suhu tinggi dengan model suhu rendah itu beda. Kalau model suhu tinggi itu bisa menggunakan model mean field theory ya, secara umum gitu. Nah, atau model Curie atau model Curie-Weiss gitu ya. Nah, cuma karena model Curie-Weiss ini persamaannya adalah secara sederhananya gini, M ya. Jadi magnetisasi itu sebanding dengan 1/T minus Tc gitu ya. Ini model Curie-Weiss. Ini biasanya untuk suhu tinggi ya. Model ini untuk suhu tinggi. Cuma karena suhu kita adalah suhu ruang ya, boleh disebut suhu ruang sampai suhu air saja 100 derajat, tidak sampai ke 400 gitu ya. Maka model yang tepat sebenarnya adalah model mean field theory pada suhu rendah. Dan model mean field theory pada suhu rendah itu hubungannya adalah M sama dengan T minus Tc pangkat beta. Bedanya dengan Weiss, Curie-Weiss, model Curie dan Weiss itu adalah betanya sebenarnya. Kalau Curie-Weiss betanya minus setengah, sedangkan untuk yang mean field theory pada suhu rendah itu betanya sama dengan setengah. Maaf, kalau Curie-Weiss itu adalah minus 1, maaf. Sedangkan untuk mean field theory itu betanya sama dengan setengah. Nah, persamaan ini bisa kita ubah menjadi, karena betanya sama dengan setengah, berarti M kuadrat sama dengan AT minus ATC. Atau A ini adalah konstanta untuk kesebandingan. Biar sebenarnya sih kan M pangkat 1/B, M minus B. Bukan ya. M pangkat 1/B sama dengan A T kali dengan T minus Tc. Kemudian diuraikan seperti ini. Didapatkan sebenarnya ini model persamaan garis lurus ya, bahwa M kuadrat sama dengan AT plus B. Hasilnya adalah Tc sama dengan minus B per A. Nah, dapatkan, kita ukur gitu ya. Kita ukur untuk 3 jenis magnet, ada yang besi, neodymium, dan ferit. Ferit itu Mg2O4, Mg3O4 ya. Ferit untuk yang warna hijau, kemudian neodymium yang warna merah, sedangkan yang hitam itu adalah besi. Apa perbedaan ketiganya? Sebenarnya secara sederhana bahwa perbedaan ketiganya itu dari bahan. Neodymium itu tanah jarang, sedangkan ferrit sama iron atau besi itu dia medan magnet bahannya banyak tuh, abundance ya, abundance. Itu ya. Cuma kekuatan dari magnet neodymium sangat kuat sekali ini. Ya, sangat kuat, berkali-kali lipat, puluhan kali lipat dari besi, ferit dan yang lain. Jadi kekuatannya dalam artiannya kualitas besar medan magnet yang dihasilkan persatuan massa atau persatuan volume, dia kompak sekali, maksudnya tinggi.
Nah, cuma dari data ini apa yang bisa kita dapatkan? Kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan garis lurus tadi. Kita dapatkan persamaan garis lurusnya sebanding dengan ini. Didapatkan hasilnya adalah nih dapat. Jadi untuk misalnya ferrit, persamaannya adalah minus 3144,2 kali temperatur ditambah B-nya, ini ada A-nya itu adalah minus 3144 ya. B-nya itu adalah 1.813.371 ya. Nah, didapatkan bahwa yang B ini yang 1.800 bla 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 dibagi 3.144 hasilnya adalah TC sama dengan 576 Kelvin. Sedangkan untuk iron dapatnya adalah 1052 Kelvin. Itu ya untuk besi ya. Sedangkan untuk neodymium itu 625. Nah, yang menarik adalah bahwa ini hampir fit dengan pengukuran secara real. Jadi model yang bukan model ya, pengukuran yang kita lakukan menggunakan perangkat kita, hasilnya mirip dengan hasil pengukuran menggunakan perangkat-perangkat yang canggih, padahal kita hanya menggunakan smartphone ya. Ini menarik gitu ya. Jadi intinya adalah dengan menggunakan perangkat yang sedikit dimodifikasi, jadi menghasilkan data-data yang sama seperti yang dihasilkan orang lain gitu ya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa tahu berapa besar TC-nya, gitu ya. Sekaligus juga kita bisa mengukur berapa besar medan magnet dari masing-masing apa istilahnya tuh, jenis magnet yang berbeda. Nah, gitu ya. Oke, dengan hanya bermodalkan termometer, kemudian beberapa jenis magnet dan smartphone, maka kita dapat mengukur suhu Curie ya. Yang kebetulan model fisisnya itu kita gunakan model mean field theory, di mana model mean field theory dapat kita gunakan untuk pengukuran suhu rendah, suhu di mana anggaplah di kisaran suhu air ya, gitu, suhu normalnya air, kisaran suhu ruang sampai 100 derajat Celcius, nggak nyampe malah 100 derajat, tetapi mampu memberikan hasil pengukuran yang excellent, termasuk excellent ya. Oke, begitulah penelitian tentang pengukuran suhu Curie menggunakan smartphone magnetometer. Semoga bermanfaat. Oh ya, penelitian ini adalah hasil tugas akhir sebenarnya dari senior kalian, Rusman, gitu ya. Dan ternyata penelitian tugas akhir yang terlihat sederhana ini diapresiasi oleh Joseph Kuhn dan Patrick Fogg. Mereka yang jadi editornya, bahkan termasuk juga reviewernya, dan memberikan masukan-masukan yang berarti pada penulisan makalah ini gitu. Penelitian ini tidak terlalu lama, jadi berbekal dari pemahaman tentang mean field theory, dilanjutkan dengan membuatkan model eksperimennya gitu. Ternyata hasilnya cukup brilian yang dilakukan oleh saudara Rusman ini. Hasilnya ternyata bisa dipublikasikan secara internasional. Ya, terima kasih. Sekian kuliah kita. Jangan sungkan untuk bertanya. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.